Kita ulang lagi dari membahas dari Mendeley-nya ya, supaya teman-teman nggak bingung. Oke, saya mulai dari Mendeley. Misalnya tadi yang secara manual, saya cobain secara manual lagi ya. Saya pilih folder, misalnya saya pilih mau masukkan mengenai vintage. Kalau Bu Upit tadi mengenai herding, saya masih mengenai vintage. Nah, kita masukkan semua filenya, open, masuk semua. Nah, tugasnya Bapak Ibu semua adalah memeriksa filenya sebelum kita pakai. Apa yang diperiksa? Nah, yang diperiksa itu yang pertama, judulnya udah lengkap belum? Abstraknya udah lengkap belum? Dan keywordnya sudah lengkap belum? Jadi kalau belum lengkap, harus dilengkapi. Karena nanti di Force Viewer, yang dibaca itu adalah keywords, judul, dan abstrak. Nah, jadi dicek satu-satu nanti, sampai semuanya sudah terisi. Kalau sudah terisi semua, selanjutnya adalah kita memblok semua ini, lalu klik kanan, ekspor. Nah, gitu misalnya kita tulis vintage 1. Saya mau di dokumen. Ininya diganti sama RIS. Nah, karena nanti yang dibaca oleh Force Viewer itu dotnya ini .ris. Nah, jadi di save. Mention filenya. Ya, di save. Baru kita beranjak ke Force Viewer. Mana ya Force Viewer? Nah, ini. Create. Saya ambil yang nomor 2 ya, karena berdasarkan co-occurrence dari bibliographic ya, bibliographic itu dari yang sudah kita kumpulkan tadi. Lalu saya pilih yang modelnya RIS ya, kita pilih yang ini. Nah, lalu next, vintage tadi saya ganti, saya ambil ini, oke. Next lagi, saya pilih yang co-occurrence karena saya mau ngambilnya keywords. Kalau yang Bu Ati tadi bilang, oh saya author, berarti autornya yang di searching. Kalau ini keywordnya yang di searching, karena kita mau cari novelty untuk penelitian kita, kebaharuan untuk penelitian disertasi kita, maka ambilnya tip analisisnya adalah co-occurrence keyword. Ya, lalu lanjut. Saya mau banyak keyword yang aku searching. Lalu next lagi. Nah, ini yang tadi kita hilangkan centangnya kalau itu bukan menurut kita variabel, ya. Oke, finish. Misalnya no, misalnya. Kok jadi gini? Oke, nah kalau ini yang tidak berketerkaitan saya hilangkan, jadinya yang berkaitan cuma ini aja. Jadi kalau misalnya saya mau bahas mengenai vintage, maka di situ hanya ada vintage itu berkaitan sama penelitian sebelumnya adalah mengenai payment, finance, dan inovasi. Kalau misalnya berbicara mengenai valuasi teknologi, berarti penelitian sebelumnya yang sudah diteliti dan ada di dalam jurnal-jurnal di Science Direct dan teman-temannya, teknologi valuasi itu masih valuasinya bersifat intellectual property. Nah, ini juga bisa kalau tadi saya no, saya misalnya mau yes kan. Nah, jadi dia lebih begini. Ini karena datanya cuma sedikit, jadinya jaring laba-labanya nggak ribet kayak punyanya Bu Fitri tadi. Nah, kalau misalnya data kita semakin banyak, semakin banyak jaring laba-labanya. Keterkaitannya semakin banyak. Nah, ini vintage berkaitan dengan payment, inovasi. Kalau mau lihat penelitian apa sih yang sudah banyak, nah itu dari di sini, di density visualization.
Nah, vintage itu udah banyak mengenai finance dan crowdfunding. Udah banyak nih penelitiannya. Yang masih sedikit itu mengenai intellectual capital, lalu ada di sini market value, nah valuation masih sedikit. Nah, yang masih pokoknya yang warnanya kuning itu berarti sudah banyak diteliti. Tapi kalau masih hijau-hijau, asset valuation-nya masih sedikit nih. Dan itu membuka peluang kita untuk penelitian kita nanti di disertasi mengenai kalau misalnya konsennya mau vintage, berarti asset valuation dari vintage. Manajemen risiko atas vintage, misalnya. Nah, financial development di vintage. Nah, itu menjadi topik yang bisa kita angkat menjadi disertasi kita. Jadi gunanya Post Viewer itu adalah untuk melihat topik apa sih yang kira-kira masih jarang atau masih sedikit untuk diteliti orang. Nah, itulah yang nanti menjadi keterbaruan kita dalam penelitian. Itu kalau kita pakai manual. Bisa juga kalau kita pakai ini, publish or perish. Ya. Seperti ini yang kemarin sudah dikumpulkan kemarin. Nah, publish or perish ini juga bisa misalnya kita mau buka lagi. Nah, kalau misalnya mau pakai Scopus, Bapak Ibu nanti daftar dulu, sign up dulu di scopus.com. Nanti pilih API, baru nanti searching, minta my API nanti di Scopusnya, nanti dikasih API-nya, baru bisa searching secara Scopus. Nah, karena saya sudah ada API, maka pada saat saya searching keyword, saya langsung Scopus search, langsung dapat sebanyak ini. Ini di save yang sudah diambil dari publish or perish ini di save. Nah, ini yang saya ambil cuma artikel aja. Ya, yang konferen nggak saya masukin yang ini. Kalau terserah sih, ini tergantung selera. Jadi kalau misalnya kalau Bu Fit tadi semuanya harus masuk kata Bu Fit. Supaya keywordnya makin banyak. Nah, ini saya cuma artikel saja yang saya ambil, selebihnya tidak saya ambil. Ya. Lalu saya save, diambil yang RIS. Nah, kuncinya adalah save-nya dalam bentuk RIS. Kalau saya pilih dokumen. Oke. Lalu saya save. Saya beranjak lagi ke Post Viewer. Lalu video graphic data, next. Oh sorry, saya ke Mendeley dulu karena saya mau update isi dari yang sudah saya kumpulkan tadi dari POP. Oke, saya buka. Saya buka lagi. Saya cari vintage. Oke. Nah, ini yang sudah dikumpulkan dari publish or perish. Nah, ini kan masih belum ada nih author keywordnya, abstraknya belum ada. Nah, kalau dia ngambil dari POP, gampang, tinggal di blok aja semua. Lalu klik kanan, update detail. Maka dia akan mengupdate secara otomatis. Nah, ini lagi jalan, lagi update. Jadi semuanya diupdate. Nah, sekarang saya mau cek apakah ini sudah diupdate atau sebelum. Nah, ini kan sudah terupdate. Abstraknya sudah terisi, ya. Nah, cuman di sini author keywordnya ternyata nggak ada, jadi dia tidak ada di sini. Nah, ini author keywordnya sudah terupdate. Yang ini author keywordnya sudah ada, tapi abstraknya tidak ada. Jadi dia hanya mengupdate author keywords. Nah, demikian juga ini. Nah, kalau sudah terupdate semua, kita simpan lagi. Karena yang tadi kita simpan dari POP itu belum terupdate. Nah, kita simpan lagi, ekspor lagi. Oke, ganti jadi RIS, save, baru kita ke POP, ke Post Viewer.
Oke, terus saya ganti ini menjadi ini. Next lagi. Oke, terus Wati hilang. next lagi. Lalu saya searching lagi nih yang mana kira-kira yang bukan variabel. Sehingga nanti yang masuk variabel semua. Nah, satu Nah, sudah ada laba-labanya. Ini kalau dari publish or perish. Semakin banyak data yang kita masukkan, jaring laba-labanya nanti akan semakin banyak. Nah, ini klaster 1 yang warna merah, itu berkaitan dengan klaster kuning, berkaitan dengan klaster biru, klaster hijau, klaster ungu, ya, bahwa vintage itu rata-rata orang sudah meneliti mengenai regulatory arbitrage, ya, lalu entrepreneur, digital finance, financial inclusion, blockchain. Nah, kalau kita mau meneliti mengenai blockchain, nah, udah ada mengenai smart contract, insurance, hyperledger, privacy, smart contract, ya. Financial inclusion. Nah, sudah ada yang meneliti mengenai financial inclusion dalam hal blockchain, dalam hal financial regulation, online lending, shadow banking. Nah, kalau yang overlay itu mau menunjukkan tahun. Jadi tahun 2017 itu yang warnanya biru keunguan. Nah, seperti ini. Nah, tahun 2017 vintage-nya mengenai big data dan information economy. Kalau di tahun 2018 itu mengenai regulasi, online lending, financial intelligence yang berkaitan dengan vintage, ya. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira yang jarang diteliti itu apa sih? Nah, di sini tempatnya di density visualization. Nah, masih banyak nih yang bisa kita gali yang berkaitan dengan vintage karena masih belum jadi kuning. Nah, saya mau bahas mengenai entrepreneurship, nah, yang berkaitan sama vintage. Itu masih sedikit, masih kecil dan warnanya masih hijau. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti cari sendiri di POP, di Publish or Perish, atau secara manual dikumpulin sebanyak-banyaknya, lalu dimasukkan ke POP. Nah, itu bisa jadi sebuah ide kita yang bisa kita angkat menjadi disertasi yang masih stuck sama topik, ya, termasuk saya sih. Nah, itu yang bisa membantu kita. Jadi ini hanya sekedar alat bantu kita untuk memetakan penelitian yang ujungnya nanti adalah memberikan ide topik buat kita dan bisa di dalam penelitian itu menimbulkan kebaharuan, ya, yang bisa diterima oleh jurnal Ki berapa ya? Ki 3, ya. Oke, sepertinya itu aja Bu dari saya, bisa saya sharing. Abinya makin mau cerita tahu. Mungkin ada yang mau ditanya, Bu. HP Ami. Kita ini orang itu. Tadi kan ada yang publish and perish, itu bisa kita search melalui WOS sama Scopus. Tapi kan itu ada minta API. API. Nah, yang aku tanyain, coba kamu jelaskan lagi untuk yang API ini, teman-teman pada belum tahu untuk API itu apa. Oke. Misalnya di sini fokus.com. Almot ya? Apa layarnya tumpuk kan? Iya Bu, sini udah terlalu banyak. Ya, mana yang kau buka bingung. Kok bisa buka sekali serempak? Ibu kok tidak bisa buka sekali serempak? Dikecil-kecilin Bu. Oh. Oke, nah ini Scopus ID. Jadi Bapak Ibu semua harus buat account. Sign in dulu.
Ya, sign in dulu. Gimana sih kok jadi kayak gini? Nah, jadi kalau misalnya belum ada account, bisa create account. Jadi harus bikin, Ibu ya? ya bikin akun dulu. Kalau nggak bikin akun nggak bisa. Nah, Nggak bisa masuk. Nggak bisa ngedownload tadi, Cak Ibu tadi nggak bisa mengekspor. Harus sign in. Jadi kalau sudah di create account, baru sign in. Oke. Sign in. Masuk. Agak lemot ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam Scopusnya, nah di sini ada Scopus API. API apa ini? API. Ya. Lalu diklik. Nah, lalu ada ini Get API Key. Nah, klik. Nah, di sini nanti ada kalau misalnya belum punya, ini saya kan sudah punya API Key. Kalau punya nanti create API Key. Ada tersangka baru datang. Jangan apa kau? Tersangka baru datang apa? Nah, ini label sama URL. Kalau kita nggak punya, kosongin aja. Kosongin aja. Yang penting adalah ini yang dicentang. Agree. Ini agree. Baru nanti kalau sudah disubmit, akan keluar nanti API kita. Sudah deh, langsung dapat. Langsung dapat ya. Nanti langsung dapat kalau sudah ini disubmit, dia langsung nggak pakai kirim email, langsung muncul. Nanti langsung muncul di sini. Oh iya, sorry. Nanti langsung muncul di sini. Nanti langsung ada API kita. Kita saya nggak ada websitenya, nggak ada labelnya. Jadi dia, tapi walaupun nggak ada website dan label, saya masih dapat API-nya. Tipe, bukan tipe, kok. Nah, ini yang kita pakai pada saat pakai Publish and Perish. Nah, jadi pada kalau kita pilih ini nanti, kita minta tuh berapa API key kita. Nah, API key-nya itu nanti di copy. Nah, ini di copy. Nah, salin. Sudah, nanti masuk di sini. Nanti di referensi. ini karena saya sudah API key-nya sudah di input, jadi dia nggak muncul lagi untuk minta API key. Nanti kalau misalnya file kan Bapak Ibu pilih Scopus Search. Nah, pada saat Ibu pertama kali nanti pilih Scopus Search, nanti dia muncul, dia minta API key. Nah, itu nanti dipastekan di situ, baru bisa kita cari di Scopus. Nah, begitu. Ya, selain Scopus, kita juga bisa pakai yang lain, pakai Google Scholar ya. Ini bisa kita ganti-ganti. Nah, kita mau searching-nya di mana sih? Di Scopus kah? Bisa di Google Scholar kah? Lalu kita sini searching. Mau topik apapun searching-nya di sini. Nanti baru klik search. Jadi kalau misalnya saya pilih tadi Science Direct, Google Scholar, saya pilih vintage, saya searching, nah munculnya banyak banget, sampai 1000 total, maksimumnya adalah 1000. Jadi 1000 jurnal bisa diambil oleh Publish or Perish ini tadi untuk menjadi referensi kita nanti dalam menulis disertasi dan digunakan di dalam course viewer. Nah, penelitian mengenai vintage di sini itu citasinya dari tahun 1972, publikasinya dari tahun 1972 sampai 2020. Nah, jadi banyak, kita bisa nunggu dulu sampai selesai di-download. Nah, ini Bapak Ibu bisa
bisa pilih-pilih, oh saya nggak mau buku misalnya, oh saya mau masukin buku ya terserah, HTML nggak perlu kan. Yang kita perlukan adalah buku, artikel misalnya. Jadi HTML-nya dihilangkan centangnya. Hilangkan centangnya. Ini karena belum selesai, jadi kita belum bisa hilangkan centang. Tunggu dulu sampai dia download semua. Nah, Ibu kalau kita ambil dari Google Scholar, kelemahannya dari Google Scholar adalah kita nggak tahu itu penelitian itu sudah masuk Q1, Q2 atau enggak gitu. Karena syaratnya untuk disertasi, pada saat kita citasi itu sebaiknya citasinya dari artikel Q1 atau Q2. Nah, tapi kalau kita ngambilnya searchingnya dari Scopus, itu sudah terjamin bahwa itu memang sudah benar-benar terindeks Scopus. Kalau ini masih belum terjamin, ya belum terjamin apakah dia sudah terindeks Scopus atau enggak. Kalau kita ambil dari Google Scholar, jadi harus dicek lagi satu-satu. Studi itu masuk di Scopus atau enggak, gitu kan? Yang enggak Scopus ya terpaksa kita buang. Ya, tidak memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya hanya untuk keyword sih nggak masalah. Oh, saya mau keywordnya aja. Nggak mau, nanti pada saat mau download PDF-nya saya pilih yang terindeks Scopus, itu bisa kita gunakan juga. Intinya kerjaan bersih-bersih. Membersih, milah-milah. Milah-milah, ya betul Bu. Kalau kita memilih artikelnya itu melalui kolam yang lebih besar kayak Google Scholar itu kan kolamnya lebih besar dibanding yang WOS atau yang dibandingin Scopus. WOS lebih tersaring lagi maksudnya. Oke. Sebenarnya sih Bu, kalau mau simple yang cari Ibu tadi, Bu Pen ya, Bu Fikri tadi, dia lebih simpel sih karena sudah tinggal diklik di klik kanan, risk, kemudian tinggal masuk aja analyze di post viewer, langsung ketemu kan? Ya, masalah saya itu lebih Ya, cuma memang harus sign in dulu kan, harus punya sign in dulu. Tadi saya sudah coba bisa kok. Penyanyian Kak dulu biar apa? Satu lagi yang lewat ini, lewat apa? Lewat Web of Science itu nah. Itu di mana tuh Bu? Kalau yang Web of Science tuh masuk ini Pak. Lebih ini lagi. Ada program, ada ininya yang clarified.com. Web of Science Group. Oh, pakai situ ya? Cuman Ibu lagi nak cari apinya tadi, apinya kan lain. Iya. Gimana cara cari apinya tadi itu? Ya ini Scopus sudah dapat, Science Darat sudah dapat, Elsevier sudah dapat, tinggal tadi Web Science tadi. Cara untuk pemetaannya itu. Nah, sudah itu dulu, selesaikan dulu yang itu tadi, lagi masih berproses. Berapa? Cancel aja friend itu supaya tidak mencari lagi.
Kalau Google Scholar itu terlalu banyak. Ya, Banyak. banyak. Tapi kalau mau cari keyword nggak masalah. Tapi ketik pada saat citasi harus dari jurnal yang terindeks fokus. Iya, di cancel aja tuh yang Google Scholar itu supaya dia enggak ini berhenti dia mencari. Ini sebenarnya ini nanti bisa sampai 1000 ya, tapi untuk ini karena ini cuma latihan, jadi ini sudah dapat semua, udah banyak banget sampai 860 jurnal. Nah, ini bisa dipilih-pilih nih nanti nih. Kalau yang HTML ya dibuang aja, nggak perlu. Citasi ini nggak tahu saya buang aja karena menurut saya bukan artikel. Nah ini panjang nanti nih karena harus satu-satu cek semua kira-kira yang bukan artikel bisa dibuang. Nah ini baru di save result, pilih yang RIS. Google Scholar. Save. Lalu kita pindahkan ke Mendeley. Saya masukin lagi yang baru. Sudah masuk semua. Seperti biasa, kita update keyword-nya. Update detail. Nah, jadi dia update sendiri satu-satu. Nah, ini detailnya masuk dia. Nah, dia udah, ini kebetulan tidak ada keyword-nya, tapi abstraknya ada. Yang ini juga nggak ada keyword-nya. Nah, ini kelemahannya banyak yang tidak ada keyword-nya. Nah, yang pada keyword-nya ini biasanya agak susah pada saat kita pakai POP. Ini rata-rata nggak ada keyword-nya. Nah, lalu kita coba aja, walaupun tidak ada keyword-nya, kita coba, bisa nggak? Export dalam bentuk RIS. Kita masuk ke POP, Fish Viewer. Klik yang baru. Next. Saya tulis. Ya. Masalah. Masuk apa? Sudah. Saya cetak belum Bu. Kemarin tuh ada urusan keluarga kemarin. Oh, ini masih sudah. Bikin kali sudah. Belum. Astaga. Mana menghilang? Tidak bisa sudah kemarin. Urusan kemarin Bu. Google Scholar. Masih banyak Bu ya? Mari Bu. Mengenai vintage dalam Google Scholar 860 jurnal tadi hampir mirip-mirip sama Scopus ya. Nah, penelitiannya masih berkaitan dengan financial inclusion, blockchain, cryptocurrency, ya, mobile payment, big data, PAP, P2P lending. Ya. Kalau kita mau lihat peluang kita di mana, nah lihatnya di sini. Yang masih belum kuning, nah
ini bisa kita angkat menjadi topik penelitian kita. Jadi gunanya Force Viewer itu adalah membantu kita dalam pengembangan topik atas penelitian yang mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi membantu keterbaharuan yang bisa kita angkat di dalam penelitian kita. Kira-kira itu dari saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan lagi. Sudah? Kayaknya itu aja. Ada lagi satu, Ben. Tadi kan dari bisa masuk lewat WOS ya, Web of Science. Itu kan minta apa? Dulu, aku tengok dulu mana. Bu, yang WOS, Bu. Yang WOS, Web of Science, itu kan minta API-nya. Ibu cari-cari di mana, minta API-nya di mana nih? Nah, ini yang belum pernah dicoba, Bu. Web of Science ini. Ibu keliling cari mana cara minta API Web of Science. Hah? Kalau Fanny bisa langsung pakai ini. Coba ya. Oh, dia coba. Nggak mau dia. Karena sendiri, saya sendiri. Ya, saya juga pernah coba, nggak mau dia. Berarti kita harus, pakai kampus IP base-nya ini. Anonymous on campus use. Nggak tahu saya, Bu, ini. Apa sistem dapatkan IP lagi kayak si Scopus? Dari kampus deh, Bu. Web of Science require a subscription which is typically linked to an IP address for on campus. Ya, kampus kita tidak ada berlangganan, cuma itu. Kampus kita gitu, Bu. Tapi Ibu ada publon sendiri, Bu. Ibu punya publon masuk dalam WOS of Science. Oh, gitu. Ada, Ibu kan Ibu kan ada Scopus kan? Ada publonnya. Masuk Ibu di situ. Yang publon Ibu, ya coba kau search dulu publon. Publon. Tulisannya publon. Ibu share dulu ikonnya. Apa? Share. Ibu share screen dulu. Aduh, mana share screen dulu mana? Di bawah. Nah, nampak tak? Oke, nampak, Bu. Nah, Ibu ada iko publon, bisa tak masuk dari Siko? Mungkin bisa kali, Bu. Ada ID-nya, Bu. Karena Iko kan ada produknya Siko kan ada publon juga, mana tadi yang Iko Science tadi. Tuh. Tadi mana Pak dulu. Publish tadi. Nah, Ibu kan lihat si how to search Web Science. Tadi dah mana tadi? Jadi tadi masuk ke Web of Science. Udah tuh. Ini kan masuk ke WOS. Ya enggak? Terus masuk ke di mana, Pen? Cari ikonnya. API-nya, Pen? Ini belum pernah coba, Bu, yang di sini. Kita coba, Pen. Founder, corporate, publisher, libraries. Research. Nah. Cari di situ ada sudah. Apa tadi? API. Cari kalau ada di situ. Nah,
Apa kok? Mana kok? Iya, kita lagi beli mau lagi. Mana kok? Seeing landscape API, changing dynamic, standard, publish, generate API, metadata to support. Iko kali. Iko kali tidak ya? Reconnecting API issue, Bukan sih, Bu. archive. Apa yang Iko? Ini Iko, Ben? Klik ya? Bu, bukan ya, Bu. Tapi coba dulu, Bu. Coba klik, Bu. Kok? Our API are better because our data is kayaknya bener ini ya, Bu ya? Bener nih kayaknya. Yo, terus mana cara napeknya? Who use our API, library, administration, national Kayaknya belum dari kampus ini, Bu. Hah? Dari kampus ini, libraries, apa tuh, administrasi. Libraries. Who use our API kan? Early career research, Research. our Untuk bibliometri kan gitu. karir nih, coba. Kita bisa, cuma nggak ada klik-kliknya. Di bawahnya mungkin Cari mana bawah. ada. Historical depth, data info, citation index, literary depth, data resources ini kok kali. Available, available API. Insight. Gimana kok? Kayaknya artikel Expand. ini ya, Bu. Mana? The link artikel Mana ikonya? nggak bisa. Maksudnya Bu, API keywordnya di mana cari mintanya tuh? Kok penjelasan tentang API-nya? Iya. Oke. Inside API, artikel natural MS. Need more. Kontak us aja kalau tidak ya. Need information. Kontak us tidak ya. Hah? Kontak aja. Mana kok? Oh, tulis aja dah. Akademik. Suruh Grab Express ada di kita. Jadi pindah. Mama baik. Nah, karena edit. Nah, amat jadi. Organization. Kayaknya state loh. Pertanyaannya apa? How to get
IP apa namanya? IP. Apa tadi namanya tadi? Pen? Apa tadi namanya? Epic. Api. AP. I. Apa? Abu. Api. Api, Bu. Bukan IPA. A. P. Api. I. Ya. Api. APK. Kak, kita tanya. Maksud Ibu kita perlu tahu ini juga kan biar kita bisa Bu, Publon Study itu Ibu apa tuh login nggak Bu Publon Study? Publon tadi mana? Yang Publon itu. Ibu login nggak itu? Launching maksudnya? Maksudnya masuk ke sini nih login nggak Ibu? Ini kan Iya. Nah, coba pakai itu Bu, pakai user sama password Ibu yang ini coba Bu. Maksudnya? Kan Ibu masuk Publon ini login kan, user sama password kan? Atau otomatis Publon sih? Ini nih bentuk apa nih Bu? Itu World of Science. Jadi masuk Ya, kalau kita ada publikasi yang masuk Scopus atau World of Science, dia ngambil publikasi itu di rating sama dia. Oh, jadi Publon-nya cuma sekedar kayak Sinta itu Bu ya? Nah, yang mirip Sinta-Sinta itu lah. Oh, nah di sini nih kita login nggak Bu? Atau nggak? Kalau enggak itu kita harus ada research ID kayak apa? Maksudnya itu kalau di sini login, coba pakai login yang ini, yang web WOS tadi. Login enggak? Login nggak Ibu itu? Pakai login sama username sama password di sini, pakai yang di. Login itu kok? Nah, Itu coba login. pakai username ini sama password ini di publish pages tadi Bu, coba. Makanlah itu. Mungkin bisa. Nah, itu bisa Ibu edit kan? Nah, Berarti bisa. Tapi masuknya Ibu lupa itu masuknya pakai. ya Ibu harus ingat usernya sama password ini. Jadi kan bisa digunakan di publish pages tadi. Login di website WOSCO. Oh, Login. kalau login masuk dia. Sebelah mana ada loginnya? Nggak ada cek itu Bu. Ada nyo kan? Ya, ceknya itu cuma pengumuman baik sih, pengumuman bahwasanya Ibu tuh masuk di situ cek itu kan, kayak itu kan. Kalau yang masuk ke WOS tadi memang harus ada login. Nah, yang ini Bu. Ini login. Nah, login ini nah Bu. Coba ini Bu. Tadi siku adanya kata-kata loginnya yang masuk siku adanya login. Nggak, di publish pages-nya. Di publish and pages. Oh, di siku. Di publish pages, coba buka publish pages Bu. Saya tak lu mana. Nampak publish pages. Lagi loading, bentar Bu, lagi loading dia. Masuk, nampak? Belum. Belum di-share. Masih loading dia. Masih hitam. Aduh. Share adalah apa tadi publish share? Publish pages Ibu tadi kan? Mana screen-nya publish pages ke mana? Aduh, mana tadi? Buka dulu lah, buka dulu publish pages tadi. Nampak dah? Nampak sih Bu, nah ya itu nampak lah. Coba Ibu ke ini, ke Web of Science itu kan, search-nya tadi itu. Tapi yang di WOS tadi. Aduh, itu WOS bukan itu? Iko belum, Ibu Iko dulu. Ibu kasih keywordnya dulu dah. Ya. Biar masuk ke financial system stability. Enggak Bu, coba klik yang di sini Bu. Klik yang di sini Bu. Itu. Oke. Nah, coba search Bu. Dulu. Search. Mana? Nah, coba direct sign in Ibu. Nah, direct sign in itu.
Ya itu benar. Nah coba user ibu, bisa tak? User ibu tadi, tapi pribadi kan? Kalau bisa beda. Makanya coba dulu bu, kali baik. Ambo lupa urus username-nya. Passwordnya tuh. Aduh, nengok passwordnya di mana caranya nengoknya? Ambo lupa belum. Kok diingat dari mana? Aduh, cara nengok bersiko. Aduh. Setting. Mana caranya? Mana yang mana kok? Receiver. Layer and direct. Mana? Masuk ke LCVR tadi tuh. Yang Iko. Iko kada. Mana? So password. Oh, ya nampak. Nah, Ibu isokkan dulu. Tadi mana? Yang Paris publish. Apa? Fail. Itu nah hasilnya. Oke. Coba balik. Tetap tidak bisa dia bu, cari no match. Coba lagi bu, kali coba ini. Masih belum bisa bu. Atau kita. Aduh. Tidak ada juga iya bu, ada bisa berarti. Coba pakai roaming bu, roaming. Pakai roaming apa pakai anonymous tuh coba. Klik baik coba. Ada baca juga. Berarti nak registernya cahaya bu. Walaupun punya. Bisa. Denda galak. Dah galak ya. Dah galak bu. Elep. Oke. Udah galaknya? Iya, sudah udah galak. Tidak bisa berarti bu. Scopus tadi enggaknya? Iya, kalau Scopus bisa dia. Error. No matching. Fail krisis. Search. Balik kok, ha. Baru 3 buah cuman. Ikona. Tunggu coba itu. 17 apa nih? Buang. Collins, Disney. Ikut aja lah. Save result. Coba Ibu buka ke anu tidak. Kodenya.
Halo? Udah zuhur kok, Pen? Halo semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah bisa, Pen, yang tadi, Pen, yang was, Pen. Kita Ya. cari lagi dulu, Pen. Lagi nunggu email aja. Kayaknya harus nunggu dulu itu. Ya. Iya. Jadi paling kita bisanya cuma yang pakai Scopus Ya, Google sama Scholar. pakai yang Google Scholars. Ya, Bu. Atau cara yang lain pakai langsung tadi masuk ke Sign Direct atau masuk ke Relay atau ke Sage Publication. Ya. Relay Online Library. Tyler Francis juga bisa tuh. Masuk ke Relay. Atau masuk ke apa yang satu lagi tuh? Yang Emerald, Emerald. Ya. Emerald. Oh, paling bisa ada masuk dari Siko. Atau satu lagi dari Sage, dari Sage. Sage. Atau satu lagi selain Sage, apa lagi? Oxford, Cambridge. Cambridge bagus juga loh. Cambridge University sih. Cambridge. University. Yang ininya library-nya apa yang Cambridge kah? Education ya. Nah, Cambridge University Press. Atau yang lain? Oxford juga bagus ya, Men? Oxford juga bagus, Bu. Oxford. Mana tadi? OJK tuh. Oxford tuh Oxford Journal ada. Oxford Academic. Itu nah. Kita enggak langganan ini ya, kayak semacam apa namanya itu, EBSCO kayak gitu. Ya, EBSCO. Lebih powerful lagi kalau kita bisa masuk dari situ. EBSCO, Gestor, EBSCO host login. Tapi itu harus login dulu, ini masalah aku. Kalau GM tuh enak nih ya, bisa otomatis. Kita tidak punya EBSCO. Iya. Lebih enak EBSCO. Atau Gestor Journal. Ini juga bagus-bagus Gestor ini. Gestor Home. Lewat Gestor juga bagus nih. Ya banyak resource yang bisa kita cari ya, yang maksudnya yang kredibel lah. Ya, Ya, betul. tapi itulah login lagi, kalau nak ngekspornya harus login dulu. Terus boleh tapi tidak bisa ngekspor. Web library access. Get access. Open access content. Free for everyone. Itu yang open access, kalau ada yang open access. Bisa juga ngambil yang open access.
Spesial during COVID. Spesial akses during COVID. Ini Pak harus ada details. For instance, challenge COVID, apa yang besar are making expansion testing. Access and listen person to person. Oh, bisa di-expand. Banyak kalau kayak gini bisa kita search masing-masing lah, ya. Oke, gimana semua? Halo? Ya, Bu. Gimana? Oke, Bu. Sip. Ya, Bu. Saya cek tadi, Bu. Hah? Halo? Layarnya kok tadi hilang. Layar Enon tadi. Layar ini. Stop screen share. Ayo, Pen. Ya, Bu. Balik ke... Masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Kurang, cuman kurang. Masih nyimak aja, Bu. Lah kurang, perasaan ada yang hilang. Banyak yang left. Masih nyimak, Bu. Tapi belum enggak. Baru memahami aja dulu. Upit. Jadi Iya. ngikutin doang, Bu. Belum paham banget kayaknya. Halo, iya siapa yang mau tanya tadi? Ya, saya tadi masuk pertanyaannya ke ruang chatnya, Bu. Itu kalau artikel di Mendeley itu misalkan tidak ditemukan auto keyword-nya, gimana masih bisa dibaca sama sistem Paris-nya nggak, Bu? Kan di sistem sistem ya, kalau di artikel di Mendeley tidak ada author keyword, apakah masih bisa dibaca sama sistem Paris? Itu kan dia mulai dari Paris dulu, Paris publish and Paris, nanti di save ke RIS, nah baru masuk ke post viewer. Nah di publish and Paris tadi itu kita harus ikut dulu, kita harus lengkapi dulu keyword ikut segala macam dengan cara di blog kalau yang kita search tadi di publish and Paris, di kanan ya enggak, terus dilengkapi ininya, detailnya, rinciannya. Halo Bu Meli? Iya, Bu. Tadi sudah saya lagi ngedit yang di Mendeley kan. Ada satu artikel tuh tidak diketemukan di ininya auto keyword sama abstraknya. Ternyata artikelnya itu kan di satu ada di artikel dibawa setelah introduction itu baru ada. Ketemu sih, tapi di bawah. Oh gitu. Oh ya. Sudah sih. Tadi pertanyaannya saya belum menemukan itu. Di mana? Kok di artikelnya itu kok auto keyword sama itu di bawah setelah introduction. Biasanya kan di atas sekali. Oke, sudah kan? Iya. Sudah kan? Oke. Sudah, Bu. Oke. Kayaknya cukup dulu sekian, Bu, karena udah azan. Udah azan, nanti kita ini dulu ya. Kita akhiri. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, kita masih bisa diskusi lagi buat lanjutan. Terima kasih Bu Meli, Bu Penny. Ya, Bu. Terima kasih Bu Upit, Bu Penny.